Halo vlogger, selamat datang di Hanif Hidayah Channel. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membuat tutorial untuk mengecek kondisi mobil bekas. Nah, salah satu tahapan yang dilakukan dalam pengecekan mobil bekas adalah mengecek dokumen atau surat-surat kepemilikan syah dari kendaraan motor tersebut. Nah, salah satu dokumen yang perlu kita cek adalah faktur. Tetapi faktur di sini terkadang masih menjadi pertanyaan bagi para pembeli mobil bekas karena dianggap faktur itu berpengaruh terhadap harga jual mobil bekas. Nah, sebetulnya seperti apa fungsi dari faktur tersebut dan apakah faktur itu memang berpengaruh terhadap harga jual mobil bekas? Simak penjelasan berikut ini. Oke, autovlogger, jadi apabila autovlogger membeli mobil baru dari dealer, maka dari dealer tersebut akan mengeluarkan yang namanya faktur ya. Nah, faktur ini dibuat dalam beberapa rangkap, dibedakan dengan warnanya. Setahu saya ada 3 rangkap kalau tidak salah. Rangkap pertama diberikan untuk pihak kepolisian guna registrasi kendaraan bermotor sehingga dapat dikeluarkan BPKB, STNK dan juga TNKB-nya. Kemudian rangkap kedua dipegang oleh pihak dealer. Jadi di dealer ada arsip untuk faktur setiap kendaraan yang dijual kepada para customernya. Dan lembar yang terakhir adalah lembar untuk customer atau pembeli mobil tersebut. Nah, di dalam faktur ini ada beberapa data dan informasi terkait kondisi fisik dari mobil tersebut. Salah satunya adalah yang pertama adalah nomor rangka dan nomor mesin. Jadi autovlogger harus mengecek antara di BPKB, STNK, di faktur dan juga kondisi fisik pada mobil atau motor, nomor rangka dan nomor sasisnya adalah sama. Tidak boleh terjadi perbedaan bahkan 1 digit sekalipun untuk huruf dan angka di nomor rangka dan di nomor mesin. Berikutnya juga di sini informasi yang penting adalah terkait adanya model dari kendaraan tersebut. Jadi autovlogger kalau beli mobil bekas biasanya itu kan BPKB-nya sudah dibalik nama ya. Artinya bisa untuk balik nama sudah tangan kedua ataupun juga tangan ketiga, dan bahkan ada mobil dinaikkan spek untuk body kitnya sehingga kita tidak tahu apakah mobil ini betul-betul seri tertinggi ataukah hanya di-upgrade untuk body kitnya saja. Karena untuk seri Nissan Grand Livina ini yang saya tahu ya, dari seri SV ke seri XV ke seri Ultimate itu sangat jauh berbeda dari segi teknologi dan juga desain interiornya serta tambahan body kit di bagian eksterior. Nah, dengan adanya faktur ya, atau di sini autovlogger bisa tahu modelnya sehingga ketika beli mobil bekas jangan sampai harganya keliru ya. Misalkan harga jualnya adalah harga jual XV atau Ultimate, tetapi yang Anda beli atau yang autovlogger beli adalah seri SV. Tentunya ini akan menjadi suatu kekeliruan bagi autovlogger ketika tidak memahami model mobil apa yang akan dibeli, karena biasanya setiap produsen kendaraan bermotor itu memberikan beberapa tahapan-tahapan model dari mobil yang dia jual, dari mulai seri terendah atau juga seri tertinggi, dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap harga jual kembalinya. Karena memang di harga beli barunya, para customer baru ketika datang ke dealer, harganya pun selisih bisa sampai 10, 15, bahkan selisih sampai 20 juta. Kemudian juga berikutnya, di faktur ini tertulis atau ada keterangan terkait harga dari unit tersebut saat pertama kali dikeluarkan oleh dealer ketika seorang customer membuat SPK melalui salesman, dan unit ini akan diserah terimakan kepada customernya. Nah, di faktur ini tertulis harga off the road. Ini yang saya tahu ya. Jadi harganya adalah harga off the road, belum harga dikenakan pajak. Jadi dari beberapa penjelasan saya di awal tadi, faktur ini kalau menurut pendapat saya dan yang saya tahu adalah semacam seperti invoice di awal ya, yang mencantumkan model, data, dan identitas kendaraan serta harga atau nilai jual kendaraan tersebut. Jadi faktur ini bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor ya. Yang merupakan bukti kepemilikan sah adalah pertama BPKB dan juga STNK. Tetapi dalam praktek jual beli mobil bekas ada beberapa kejadian terkait tidak adanya faktur yang disertakan oleh calon penjual ya.
Sehingga ada beberapa case bahwa pembelinya meminta harganya diturunkan karena tidak terlampir faktur dari kendaraan tersebut. Nah, sebetulnya hal tersebut ada beberapa alasan yang mendasari kenapa harga jualnya menjadi diturunkan atau ada selisih harga. Karena yang saya tahu di faktur ini terdapat nama atau pemilik pertama dari mobil ini ketika mobil ini dikeluarkan oleh dealer. Karena dalam praktek jual beli mobil bekas ada mobil yang ex perusahaan atau inventaris sebuah perusahaan, dan juga ada kendaraan yang dari pertama registrasi merupakan milik pribadi. Dan di pasaran kendaraan yang bekas dari perusahaan harganya akan jauh di bawah sebuah kendaraan bekas yang kepemilikan oleh orang pribadi. Nah, menurut saya ini juga cukup beralasan karena saya juga melihat kondisi bahwa biasanya mobil yang inventaris atau mobil operasional sebuah perusahaan perlakuannya itu akan berbeda dengan mobil yang merupakan atas nama pribadi ya. Kalau atas nama pribadi, mobil kesayangan dibeli dengan jerih payah, kemudian juga dirawat dengan baik, berbeda dengan mobil inventaris ya atau mobil perusahaan yang biasanya dipakai bersama-sama dan setiap individu itu perlakuannya berbeda-beda. Oleh karena itu, maka biasanya kondisi bekas dari sebuah kendaraan yang dimiliki perusahaan, dia akan berbeda dengan sebuah kendaraan yang dimiliki oleh pribadi atau perseorangan. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Ya, ya ada satu dua mungkin mobil-mobil eks perusahaan yang kondisinya masih sangat bagus. Ya, karena memang ada beberapa lelangan mobil-mobil yang usia pakainya tidak sampai 5 tahun harus ganti baru, maka mobil tersebut dijual. Ya, jadi di sini ada nama pemilik pertama. Karena apa? Kalau autovlogger beli mobil bekas dan sudah dibalik nama, entah itu tangan kedua atau tangan ketiga, maka di BPKB tersebut tidak ada informasi siapa pemilik pertama kendaraan tersebut. Ya, berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ketika BPKB tidak diganti baru ketika balik nama, di situ ada histori atau catatan-catatan siapa saja yang pernah memiliki kendaraan tersebut. Jadi di sini sebetulnya fungsi faktur adalah untuk melacak siapa sih pemilik pertama kendaraan tersebut, apakah milik perseorangan atau pribadi atau milik sebuah perusahaan. Kemudian fungsi yang kedua, ini yang saya tahu, apabila saya sebagai penjual ya ingin menjual mobil ini melalui situs jual beli online atau juga mungkin dipasang iklannya di media cetak, biasanya ada pembeli yang bukan pemakai langsung ya. Kita istilahkan dia adalah pedagang mobil atau juga showroom mobil. Biasanya showroom mobil itu dia akan menanyakan fakturnya, ya. Jadi fakturnya di mana gitu kan? Karena apabila mobil tersebut dibeli oleh seorang pedagang mobil, tentunya mobil tersebut akan segera dijual kembali kepada pemakai kendaraan lain atau kepada calon pembeli lain. Nah, di sini tidak semua orang membeli mobil itu dalam sistem pembayaran cash ya. Ada beberapa mungkin pembeli atau calon pembeli yang menggunakan sistem kredit atau menggunakan jasa leasing. Karena setahu saya juga untuk besaran suku bunga ketika kredit mobil bekas dengan kredit mobil baru, bunganya akan lebih tinggi ketika autovlogger membeli mobil bekas dan kemudian dibayar dengan cara kredit melalui leasing. Nah, di sini peranan dari faktor tersebut untuk mengetahui berapa nilai jual kendaraan bermotor tersebut dan juga sebagai acuan kita untuk mengetahui siapa pemilik pertama dari kendaraan tersebut. Kemudian tentunya autovlogger bertanya-tanya ya. Nah, ini kalau saya punya mobil mau saya jual nggak ada fakturnya, itu bagaimana? Nah, kalau autovlogger ingin menjual mobilnya langsung ke pemakai dan dibayar dengan cash, menurut saya tidak ada faktur tidak masalah. Karena saya juga pernah beli mobil tanpa ada faktur, itu menurut saya tidak jadi kendala. Bisa dibalik nama dan kemudian juga bisa ganti BPKB baru dan juga STNK serta TNKB baru. Yang penting ada BPKB dan STNK serta KTP pemilik baru, itu sudah bisa untuk balik nama. Nah, kalau memang terpaksa autovlogger harus menjualnya ke pedagang karena mungkin ingin dijual cepat, maka faktur ini sebetulnya bisa diurus. Autovlogger bisa ke dealer atau juga bisa datang ke Samsat di mana mobil tersebut diregistrasi pertama kali. Biasanya di STNK itu ada keterangan Samsat Tangerang misalkan. Nah, maka faktur ini salinannya ada di gedung arsip di Samsat tersebut ya. Sehingga autovlogger bisa meminta salinannya apabila memang
pembeli mobil autovlogger ingin ada faktur dari kendaraan tersebut. Oleh karena itu saran saya ketika autovlogger merupakan pemilik pertama, kemudian juga akan dibalik nama, mungkin dibalik nama atas nama anak atau dibalik nama atas nama istri, pasti BPKB-nya akan diganti baru. Oleh karena itu, maka saran saya fakturnya harap dilepas dari dokumen-dokumen yang di staples. Biasanya ini kalau untuk pemilik pertama, fakturnya itu sama kwitansi di staples di BPKB. Nah, kalau autovlogger mau balik nama, biasanya kan BPKB-nya ditahan, ditarik atau diminta oleh pihak Samsat. Nah, terkadang faktur ini tidak dikembalikan atau mungkin juga tercecer. Maka saran saya, kalau autovlogger akan balik nama sebuah kendaraan bermotor yang masih ada fakturnya menempel di BPKB, tolong untuk dilepas dan disimpan, karena siapa tahu pada suatu waktu autovlogger ingin membeli mobil tersebut dan dalam jangka waktu yang cepat, maka saran saya lebih baik untuk disimpan faktur tersebut. Nah, saran saya juga ketika autovlogger akan mengecek sebuah mobil bekas, pelajari dulu di mana letak nomor sasis dan juga nomor mesinnya. Untuk mobil ini Grand Livina, nomor sasisnya berada di sini, di bawah lengan wiper. Dan juga untuk nomor mesinnya berada di bawah sana ya, di blok mesin, antara blok mesin dengan gearbox transmisi. Biasanya jumlah nomor mesin dia digitnya lebih sedikit daripada dengan digit nomor rangka ya. Jadi nomor rangka digitnya dia lebih panjang atau lebih banyak. Dan juga autovlogger apabila membeli mobil bekas sudah dibalik nama, autovlogger biasanya mendapati nomor ini, nomor BPKB-nya ketika di-scan pada halaman pemilik kendaraan, identitas pemilik. Ini ada barcode yang bisa di-scan, akan muncul nomor BPKB dan pasti akan muncul tahun registrasi BPKB tersebut. Nah, apabila mobil tersebut sudah dibalik nama, biasanya tahun registrasi BPKB-nya akan berbeda dengan tahun di faktur atau juga tahun perakitan di STNK. Tetapi tidak masalah ya, karena berarti mobil tersebut sudah dibalik nama sehingga BPKB tersebut dikeluarkan pada tahun saat mobil tersebut dibalik nama oleh pembeli sebelumnya. Oke autovlogger, demikian tadi penjelasan singkat dari saya terkait fungsi dari faktur kendaraan bermotor. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan autovlogger khususnya tentang faktur kendaraan bermotor. Apabila ada hal yang kurang dalam penjelasan saya, silakan autovlogger bisa memberikan saran atau sharing pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk memberikan like serta subscribe apabila autovlogger mendapatkan manfaat dalam video ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam autovlogger.